Murid-murid nakal berusaha mengusir wali kelas baru. Hari pertama pelajaran mereka langsung membuat masalah secara kolektif. Tapi mereka tidak tahu kalau pria itu sangat terampil. Dengan santai menggerakkan payung di tangannya, ia berhasil menangkis puluhan benda yang dilemparkan. Pria itu dulunya adalah pewaris tahta geng mafia. 3 tahun lalu, ia sedang belajar di luar negeri. Ayahnya dibunuh akibat perebutan kekuasaan dalam geng. Demi merebut kembali harta keluarga, ia terpaksa pulang ke negara asal. Ia mengambil alih posisi sebagai bos besar geng mafia. Dalam waktu 1 tahun, namanya melambung tinggi. Ia menjadi Kinye yang terkenal di mana-mana. Ia berhasil merebut kembali harta keluarga dengan lancar. Namun, saat ia sedang sangat berjaya, ia meninggalkan segalanya. Karena ada keinginan terakhir dari almarhumah ibunya, yang menginginkan dirinya menjadi seorang guru di sekolah. Maka, ia mengabaikan semua penolakan dari orang lain. Lalu ia pergi ke sekolah menengah Tenglong untuk menjadi guru serba bisa. Namun, kelas yang diberikan oleh pihak sekolah kepadanya, semuanya adalah murid-murid nakal. Saat pelajaran berlangsung mereka malah memasak hotpot, melakukan siaran langsung sambil bermain game. Semua wali kelas sebelumnya selalu lari karena takut. Tidak ada seorang pun yang berani mengatur. Bahkan kepala pengajar pun harus berperlengkapan lengkap. Barulah dia berani mendatangi pintu kelas. Namun, setelah pria itu mengetahui kondisi para murid, dia sama sekali tidak merasa terkejut. Sebaliknya, dia sudah memiliki rencana di benaknya. Bagaimana cara membawa kelompok murid bermasalah ini kembali ke jalan hidup yang benar. Teman-teman, sekarang kita mulai pelajaran. Kamu siapa? Baru masuk sudah mengatur. Mengatur seenaknya. Cepat pergi dari sini. Saat itu, semua orang menyadari bahwa wali kelas baru ini adalah seseorang yang sangat terampil. Ruang kelas pun seketika menjadi tenang. Pelajaran pun dimulai. Namun, kemalasan mereka sudah mendarah daging. Mereka sama sekali tidak berminat mendengarkan pria itu mengajar. Ada yang tidur sambil menelungkup. Ada pula yang sibuk bermain ponsel secara diam-diam. Pada saat itu, pria tersebut memutuskan untuk mencoba pendekatan lain. Dia mulai berbicara tentang mimpi-mimpi bersama para murid, atau idola mereka dan sosok yang mereka ingin menjadi di masa depan. Mendengar itu, semua orang pun mulai tertarik. Bahkan Ban Lauda langsung naik ke podium. Dia menuliskan nama idolanya di papan tulis. Mimpi saya hanya menjadi seperti Kinye, memiliki kendali penuh, berkuasa. Ayahnya ketika dikhianati seseorang. Tapi dia tidak tahu bahwa wali kelas yang berdiri di depannya adalah idolanya sendiri, Kinye. Jika diberi satu kesempatan lagi, dia pasti tidak akan memilih untuk berjalan di jalur ini lagi. Kamu berani menghina Kinye? Kalian harus patuh. Benarkah? Jadi, apakah kamu tahu ayahnya ketika ia hingga menyebabkan kematiannya? Dia masih bersekolah di luar negeri. Bahkan dia kepada ayahnya tidak sempat melihat wajah terakhirnya. Mangkuk tergores. Mangkuk tergores. Aku tahu, untuk kalian semua yang hadir di sini sangat tidak puas dengan saya. Bagaimana kalau begini? Kita membuat taruhan. Dalam 1 minggu, jika kalian bisa membuat saya malu di sekolah, aku akan segera mengundurkan diri. Sebaliknya, kalian harus menurut sesuai kata-kata. Ini kan yang kamu katakan. Saat itu terjadi. Saat itu terjadi. Jangan salahkan kami. Tidak terlalu ringan maupun berat. Jika ada benturan, jangan salahkan kami ya. Bicara tentang sueran, asalkan kamu bisa melakukannya sesuai kata-kata. Pagi-pagi sekali, hari 3.5 dimulai. Pertarungan antara pria dan mahasiswa dimulai. Ban Lauda menyiapkan seember penuh tepung di depan pintu. Hari 5 berlangsung seperti drama. Dia awalnya berpikir persiapannya sangat sempurna dan anti gagal. Namun, dia tidak menyangka pria itu sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Yang terkena dampaknya adalah siswa yang duduk di barisan depan. Hari 5 masih penuh dengan kejadian dramatis. Di ronde pertama, pria itu menang telak. Hari 5 terus berlanjut seperti cerita dalam drama. Saat ini, semua orang menyimpan amarah di dalam hati mereka. Saat waktu yang tepat, yaitu ketika guru kelas sedang menulis di papan tulis, Ban Lauda memberi perintah kepada seluruh kelas 3. Hari 5 tetap berjalan seperti cerita yang penuh aksi. Semua orang mulai melempar barang ke arah podium. Drama hari 3.5 semakin memanas. Namun akhirnya, yang menjadi bahan tertawaan adalah mereka sendiri. Namun, Ban Lauda tetap tidak menyerah. Dia meminta teman-teman sekelasnya untuk mendekat dan melanjutkan aksi. Dia mengoleskan lem super kuat. Dia mengoleskan lem super kuat di kursi. Tanpa mereka sadari, guru kelas sama sekali tidak pernah duduk. Dia dari awal hingga akhir terus berdiri dengan posisi kuda-kuda. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saat ini, semua rencana para siswa telah habis.
Pria itu bersiap untuk memulai pertunjukan. Dia pertama-tama menekan Ban Laoda ke kursi, lalu langsung menariknya berdiri. Jangan mendekat. Menepuknya hingga jatuh. Mendengar tawa teman-teman sekelas. Saat itulah Ban Laoda menyadari ada yang tidak beres. Lihat, semua orang melihat. Jangan ada yang tertawa lagi. Termasuk kamu. Matikan siaran streaming burukmu itu untukku. Aku tidak akan. Tak disangka, dia berdiri dengan penuh emosi. Langsung mengulangi kesalahan yang sama. Saat itu dia langsung kehilangan sikap sombongnya yang tadi. Hanya bisa duduk diam mendengarkan guru mengajar. Sudah. Semua tenang. Mari kita lanjutkan pelajaran. Tapi saat itu juga teman-teman sekelas kembali melancarkan serangan mendadak. Pria itu merasa ada bahaya. Langsung menggunakan langkah cepat untuk menghindar. Sementara Ban Laoda menjadi sasaran empuk yang tak berani bergerak. Pukul dia. Lempar dia. Bisakah kalian lempar dengan tepat? Sudah. Pelajaran selesai. Saat ini hati Ban Laoda sangat marah. Dia berpikir harus membalas keadaan. Jadi setelah beberapa orang berdiskusi, mereka memasang bom palsu di mobil wali kelas. Kebetulan saat itu pria tersebut menerima telepon dari pelayan rumah. Baru-baru ini, di sekitar sekolah menengah Tenglong muncul sebuah kekuatan gelap baru. Pimpinannya bernama Situ Haonan. Dia sedang mencari informasi tentang keberadaan Qin Ye di mana-mana. Pelayan tersebut memperingatkan pria itu agar berhati-hati. Tak lama kemudian, dia bersiap untuk mengendarai mobil pulang ke rumah. Saat itulah dia melihat bom palsu di kursi penumpang. Dia menoleh dan melihat sekelompok murid yang bersembunyi dari kejauhan. Dia langsung memahami apa yang sedang terjadi. Mereka akhirnya terjebak. Dia melangkah keluar. Guru Qin, cepat keluar. Mobilnya mengeluarkan asap. Cepat keluar, Guru Qin. Cepat keluar. Mobilnya akan meledak. Cepat keluar. Ada bom. Ada Guru Bom Qin. Guru Qin, cepat keluar. Guru Qin. Tetapi saat dia bersiap untuk menyalakan mobil, tiba-tiba dia mendengar suara dari kursi belakang. Semua orang, cepat lari. Sumei, cepat bawa murid-murid menjauh. Guru Qin, akhirnya kau jatuh ke dalam jebakan ini. Qin Tian, kenapa kau harus ketakutan seperti itu? Bom itu palsu. Jangan banyak bicara. Tengkurap. Qin Tian, kamu kalah. Kamu itu pengecut.